Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok 6 ingin memaparkan sebuah tugas video Pancasila, yaitu mengenai perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Berakhirnya Perang Dunia Kedua di Pasifik ditandai dengan adanya perintah dari sekutu agar Jepang menyerah. Deklarasi ini dibuat dalam konferensi Potsdam pada tanggal 26 Juli 1945. Namun, hal pasti yang menandai adanya kekalahan Jepang hingga menyerah tanpa syarat adalah dijatuhkannya bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima dan 9 Agustus 1945 di Nagasaki. Kekalahan Jepang ini disambut Indonesia sebagai harapan baru untuk membebaskan diri dari penjajahan dan mencapai kemerdekaan. Tanggal 7 September 1945, Jepang menjanjikan kemerdekaan di kemudian hari untuk rakyat Indonesia. Maka, pada bulan Mei hingga Juli 1945, berlangsung rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau sering disebut dengan BPUPKI, dan dibentuk juga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Generasi muda Indonesia menolak terjadinya semua ini dengan keras dan segera memanfaatkan momen kekalahan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun. Jalan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Terjadi penolakan generasi tua, diawali Soekarno dan Hatta yang menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia menanti kepastian Jepang. Padahal, golongan muda yang diwakili Wikana, tokoh pejuang muda, menghendaki segera diproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat itu juga. Akhirnya, golongan muda melaksanakan rencananya. Tanggal 16 Agustus 1945, persiapan pun dimulai. Persiapan ini juga melibatkan pasukan tentara pembela tanah air di bawah pimpinan Singkil oleh para pemuda Soekarno dan Hatta selaku pemimpin PPKI diamankan. Dengan terbawa guna menghindari pengaruh Jepang yang terkesan menolak kemerdekaan Indonesia yang sudah menjadi alat sekutu, disinilah Soekarno-Hatta, Fatmawati, dan Guntur berdiam selama 1 hari. Ahmad Soebardjo menginformasikan hilangnya 2 tokoh penting ini kepada Laksamana Maeda, atau dia juga disebut seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang, yang turut mendukung segera pelaksanaannya kemerdekaan Indonesia. Rupanya saat itu Maeda pun sudah memberitahu kepada Soebardjo, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Laksamana Maeda pun segera memerintahkan Nishijima atau tangan kanan sekaligus penerjemahnya untuk mencari Soekarno dan Hatta. Soebardjo disertai Sugiro atau biasa dipanggil Mbah dan Yusuf Gunto berangkat ke Rengas Dengklok untuk menemui Soekarno dan Hatta. Mereka mengumpan Skoda milik Soebardjo. Pada hari itu juga rombongan Soekarno-Hatta dan Soebardjo serta Soekarni segera menuju Jakarta. Tujuan pertama adalah kediaman Soekarno yang dilanjutkan ke kediaman Hatta di Jalan Diponegoro nomor 57. Berlakunya jam malam menyebabkan pihak hotel tidak memberikan ruang rapat pada pukul 10 malam. Tidak putus asa, Soebardjo langsung menghubungi Laksamana Maeda untuk menyediakan ruang rapat guna mempersiapkan proklamasi kemerdekaan, dan Maeda pun menyetujuinya. Dari rumah Maeda diantar oleh Maeda, serta Miyoshi sedianya Soekarno dan Hatta berangkat menemui kepala pemerintahan militer Jepang, ataupun Seiga, yaitu Moichiro Yamamoto. Namun, karena Yamamoto menolak, maka yang bisa ditemui hanya Jenderal Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Jepang. Nishimura menyampaikan berita dari Tokyo mengenai perubahan keadaan bahwa Jepang menyerah akan terjadinya perubahan status dan tidak dapat memberikan izin untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perdebatan terjadi saat itu. Maeda telah pulang ke kediamannya lebih dulu. Setibanya di rumah Maeda, Maeda menyambutnya. Saat itu, rumah sudah dipenuhi oleh sekitar 40-50 orang.
tas sambil mempersilahkan ketiga tokoh tersebut untuk tetap berada di rumahnya. Soekarno-Hatta dan Soebarjo melanjutkan rencana mempersiapkan proklamasi kemerdekaan di ruang makan. Disinilah naskah proklamasi dirumuskan. Pukul 2 dini hari itu Soekarno mempersiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Hatta dan Soebarjo menyumbangkan pikirannya melalui lisan perumusan teks proklamasi. Ditulis oleh Soekarno di atas kertas, naskah itu diberi judul proklamasi dan kalimat pertama yang dihasilkan dari ketiga tokoh tersebut adalah "Kami bangsa Indonesia, kemerdekaan Indonesia". Setelah kira-kira 2 jam pada pukul 4 pagi, konsep naskah proklamasi berhasil diselesaikan dengan beberapa coretan di dalamnya. Hasil pertukaran pendapat dalam rumusannya, konsep naskah pun diajukan ke serambi depan kepada semua yang hadir. Soekarno membacakan rumusannya secara perlahan dan sesekali diulang. Kemudian Soekarno memberikan pendapatnya dan memohon persetujuan semua yang hadir atas rumusan tersebut. Suara gemuruh memenuhi Rumah Maida dan menyetujui perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, timbul pertentangan soal pertandatanganan. Salah satu peserta rapat, Dr. Tengku Muhammad Hasan, mengajukan 3 usulan, yaitu 1. Semua menandatangani atau membagi kelompok yang hadir dan di setiap kelompok diwakili oleh 1 orang atau hanya ketua dan wakil ketua saja yang menandatangani. Khairul Saleh, salah satu tokoh pemuda, berinisiatif untuk mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh 2 orang saja, yaitu Soekarno dan Hatta. Sependapat oleh Khairul Saleh, Soekarni ikut mendukung. Riuh tepuk tangan menyetujui penandatanganan oleh kedua tokoh besar ini, sekaligus mengakhiri pertentangan ini. Segera Soekarno meminta Sayuti Malik mengetik naskah proklamasi. Sayuti Malik segera mengetik naskah proklamasi didampingi oleh BM Dia. Beberapa kata mengalami revisi dalam pengetikan tersebut. Sayuti Malik merubah kata tempo menjadi tempo dan kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia seperti yang sering kita dengar saat ini. Sementara naskah asli proklamasi hasil tulisan tangan Soekarno diremas-remas oleh Sayuti Malik dan dibuangnya. Kemudian BM Dia mengambil kertas itu dan menyimpannya. Usai pengetikan naskah proklamasi di bawah kenangan besar bagian depan rumah, tempat seluruh yang hadir berkumpul, yang kemudian dikenal dengan ruang pengesahan proklamasi. Sekitar pukul 4 pagi hari, disaksikan oleh seluruh peserta rapat, Soekarno dan Hatta menandatangani naskah proklamasi di atas sebuah piano. Setelah itu, Soekarno dan Hatta pergi ke dapur rumah untuk menyantap sahur. Awalnya proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada, khawatir akan terjadinya bentrokan. Akhirnya disepakati pembacaan naskah proklamasi diadakan di halaman depan rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Usai pengesahan naskah proklamasi, seluruh yang hadir meninggalkan ruangan dan menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan saling memberi ucapan selamat. Mendengar riuh di bagian rumahnya, Maida pun turun menuju ruang tamu dan memberikan ucapan selamat. Tak lupa akan jasanya, telah menyediakan ruang untuk persiapan kemerdekaan. Soekarno dan Hatta mengucapkan terima kasih kepada Maida dan segera meninggalkan rumah perwira Jepang itu. Tanpa menyia-nyiakan waktu, dan dia segera memperbanyak proklamasi dan disebarkan ke seluruh Indonesia, sedangkan para pemuda dipimpin Syarudin yang bekerja di kantor. Berita Domhei menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia secara telegrafis ke seluruh dunia. Atas usaha penyiarnya Yusuf Rondo Dipuro juga dapat menyebarkan berita bahagia tersebut. Tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno didampingi Hatta dan disertai pengibaran bendera merah putih oleh Latif Endra Ningrat, Suhud dan Surasti Karma Trimurti. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, Belanda berharap menguasai Indonesia kembali, yaitu pada tahun 1947. Namun, pada saat itu Belanda mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia, sehingga Belanda melakukan agresi di berbagai wilayah di Indonesia. Pada tahun 1947, lebih dari 100.000 tentara Belanda yang menduduki pelabuhan, kota, dan pantai di Indonesia. Saat itu, mereka telah masuk untuk mencari tentara Republik Indonesia. Sulawesi Utara 1947. Tentara Belanda mendapati satu keluarga dan menembak keluarga tersebut dan membakar rumahnya dengan sangat tidak manusiawi. Ya, kenapa? Kenapa dia? Masuk rumah, masuk rumah. Mami, masuk. Bawa ke dalam. Gimana kalau yang lainnya? Yuk, gimana kita? Tidak ada apa-apa. Kamu pulang! Berhenti! Jawa Tengah, Juni 1947. Amin adalah seorang guru dan diangkat menjadi anggota perwira. Selesai pengangkatan anggota-anggota perwira, para anggota dipersilakan berdansa dengan pasangan mereka masing-masing. Sekarang kalian adalah Dan di saat mereka berdansa, terjadi kerusuhan di tempat mereka berdansa tersebut. Mohon perhatian, bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan segera mengungsi ke bukit bagian timur. Jadi sampean menyuruh kami pergi, meninggalkan barang-barang yang kami punya dengan alasan sampean mau melindungi kami. Mana mungkin? Lawang di sini saja kalian nggak mampu kok untuk melindungi kami, menjaga kami. Begini, bapak-bapak, ibu-ibu, saya tetap di sini. Itu sudah keputusan kami. Bapak, tapi kita semua harus mengungsi, Pak. Dengar ya, saya ini menjabat lurah sejak zaman Belanda, bertahun-tahun menjajah di sini, sampai ke Jepang, sampai tentara Inggris kembali. Saya tetap menjadi lurah. Kami tak mampu kok untuk bertahan seperti tahun dulu. Bersama Pak. Terdapat sebuah desa yang penduduknya tidak mau untuk diungsikan ke bagian timur. Mereka tetap memilih berdiam di situ, padahal tentara Belanda tersebut ada di sekitar mereka. Akhirnya terjadi kerusuhan. Ketika mereka datang, saya sedang berada di ladang bersama anak laki saya. Istri saya dibunuh. Mereka menghabisi semuanya. Kami turut berduka cita. Ini pegunungan, dan ini sungai, dan ini tempat kita berada sekarang. Ya, saya paham.
Demikian pemaparan video penjelasan film dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, baik tutur kata dalam penjelasan dan tingkah laku kami. Sekian dan terima kasih.